Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Apa yang terjadi pada industri alas kaki itu sama dengan beberapa kejadian di sektor-sektor lain. Pastinya dampak utamanya adalah karena adanya pandemi COVID. Nah, pandemi COVID itu kemudian mengakibatkan adanya penurunan order. Penurunan order ini kemudian implikasinya adalah pada utilitas yang ada di industri kita, sehingga pada akhirnya memang mau tidak mau harus ada efisiensi. Efisiensi sebagian memang ini sebenarnya kalau berkaca pada kasus yang kita akan dibilang tadi, sebenarnya ini hanya menutup satu lini saja, satu lini usaha. Jadi ini adalah anak perusahaan dari sebuah perusahaan induk yang punya beberapa perusahaan, kemudian salah satu lini usahanya ini ditutup, sehingga sebenarnya industrinya masih tetap jalan, cuma memang ada efisiensi di situ. Ya, baik Pak Firman. Selanjutnya terkait dengan kondisi industri sepatu setelah hampir kita ketahui 9 bulan begitu ya pandemi ini, dan juga gambaran permintaan pasar saat ini dengan kita ketahui membaiknya ekonomi, PSBB juga diperlonggar begitu. Apakah ada terjadi yang namanya peningkatan? Ya, kalau untuk industri alas kaki kan sebenarnya kita ada dua segmentasi yang berbeda. Satu industri alas kaki yang memang orientasi untuk pasar domestik, dan satu lagi kita punya industri yang memang untuk orientasi ekspor. Kejadian yang di Tangerang ini terjadi pada industri yang berorientasi ekspor. Jika kita berkaca pada beberapa waktu ini, sebenarnya untuk kondisi pada bulan September sampai sekarang, sebenarnya industri kita sudah mengalami recovery. Bahkan order juga sudah masuk. Kalau kita lihat data statistik, ekspor kita sebenarnya untuk tahun 2020 itu masih tumbuh. Bahkan sampai bulan September kemarin kan angkanya sampai 7%. Memang masalahnya walaupun kita sudah recovery, kemudian ekspor kita juga masih tumbuh, tetapi sebenarnya pertumbuhannya itu masih jauh di luar ekspektasi kita. Kalau ekspektasi kita di akhir tahun lalu bahwa di 2020 ini kita akan tumbuh ekspor bisa sampai mencapai 13%, setidaknya 13%, karena kita optimis di 2020 ini kita bisa tumbuh lebih dari itu. Tetapi kemudian ternyata sejak Januari bahkan kemudian kita mengalami dampak dari adanya pandemi COVID-19. Karena apalagi ini industrinya adalah industri orientasi ekspor, sehingga kondisi-kondisi di luar negara kita itulah yang kemudian mempengaruhi dari adanya kondisi yang ada di dalam negeri kita, khususnya di industri kita.